Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Suherdi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Vanessa Livia Ramadina dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dalam presentasi mata kuliah Etika Bisnis dengan judul Promosi Minuman Keras dari Restoran Holy Wings pada tahun 2022. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, boleh banget nih kita kenalan dulu dengan anggota-anggota dari kelompok 10. Di sini saya Vanessa Alivera Madina dengan NIM 170562432. Boleh dilanjut? Saya Cutrafel Saya, Sabila dengan NIM 170562401. saya Muhammad Zakwan eh Muhammad Zakwan 17056624244. Saya Iksan, NIM saya 170562400. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kasus yang akan dibahas oleh kelompok kita, yaitu kontroversi promosi minuman keras dari restoran Holy Wings pada tahun 2022. Boleh next. Oke, di sini saya akan membahas latar belakang dari kasus ini. Dari mulai pengenalan perusahaan terlebih dahulu, perusahaan Holy Wings adalah sebuah jaringan tempat hiburan dan restoran yang berdiri di Indonesia sejak 2014. Holy Wings terkenal sebagai tempat yang menyuguhkan makanan, minuman, dan hiburan malam, seperti live musik dan DJ. Bisnis ini berkembang besar dengan membuka beberapa cabang di kota-kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya. Meskipun bergerak di sektor hiburan malam, Holy Wings tetap memiliki tanggung jawab untuk mematuhi regulasi dan menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Waktu kejadiannya adalah pada Juni 2022, Holy Wings membuat sebuah kampanye promosi yang mengundang kontroversi. Mereka meluncurkan promosi minuman keras gratis untuk pelanggan yang bernama Muhammad dan Maria. Promosi ini diiklankan melalui media sosial dengan tujuan menarik lebih banyak pelanggan ke tempat mereka. Sayangnya, promosi tersebut dianggap menyinggung nilai agama dan melukai perasaan masyarakat, khususnya umat Muslim di Indonesia karena nama Muhammad merupakan nama yang sangat dihormati dalam agama Islam. Ini ada jejak promosi dari Holy Wings, dan permasalahan yang dihadapi adalah setelah promosi Holy Wings viral, muncul kecaman dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat umum, yang menganggapnya tidak etis dan sensitif terhadap agama, terutama Islam. Permasalahan yang lain ada pelaporan dan sanksi hukum. Manajemen Holy Wings dilaporkan ke polisi oleh beberapa ormas keagamaan seperti GP Ansor dengan tuduhan pelanggaran UU ITE dan penistaan agama. Akibatnya, 6 staf Holy Wings menjadi tersangka. Penutupan gerai. Pemprov DKI Jakarta mencabut izin operasional seluruh gerai Holy Wings di Jakarta karena pelanggaran perizinan. Dan sanksi serupa diterapkan di beberapa kota lain. Dampak reputasi dan keuangan. Kasus ini merusak reputasi Holy Wings, membuat kehilangan kepercayaan publik, dan mengalami dampak finansial yang signifikan. Lanjut ke Vanessa. Baik, di sini kita akan membahas tentang hasil analisisnya dari kasus tersebut. Dimulai dari pokok permasalahan utama, pada tanggal 22 Juni 2002, Holy Wings memberikan promo minuman beralkohol. Promosi tersebut diposting melalui akun Instagram resmi Holy Wings, yaitu Holy Wings Indonesia dan Holy Wings Bar. Holy Wings memberikan promo minuman beralkohol Gordon's Dry Gin bagi para pengunjung yang bernama Muhammad dan Gordon's Pink bagi yang memiliki nama Maria secara gratis. Seperti yang diketahui, bahwa Muhammad merupakan nama nabi dalam agama Islam dan Maria adalah nama wanita suci yang dimuliakan dalam agama Nasrani, khususnya Katolik. Dapat dilihat secara jelas promosi minuman beralkohol ini sangat kontradiktif dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam agama, yaitu larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, dan juga telah menyinggung dua sosok yang dimuliakan dalam agama yang dianut di Indonesia. Aksi promosi ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Bahkan GP
GP Ansor pun turut mendatangi sejumlah outlet Hollywings dan menuntut agar Hollywings ditutup. Tidak hanya itu, pelanggaran nama sosial seperti promosi tersebut dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia, terutama terkait dengan sensitivitas agama. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah Hollywings. Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis tempat hiburan malam, Hollywings menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas promosi kontroversial tersebut. Manajemen Hollywings telah meminta maaf atas kejadian ini, namun tetap menghadapi konsekuensi hukum. Nah, yang kedua ada karyawan Hollywings. Karyawan yang terlibat langsung dalam pembuatan promosi ini juga menjadi sorotan. Mereka bertanggung jawab atas konten promosi yang dianggap menista agama. Yang ketiga ada pelanggan Hollywings, yaitu pelanggan Hollywings ini juga turut terdampak oleh kasus ini. Beberapa pelanggan merasa kecewa dan marah atas tindakan perusahaan, sementara yang lain mungkin masih mendukung Hollywings. Yang keempat ada organisasi masyarakat. Beberapa organisasi masyarakat, terutama yang berbasis agama, turut bersuara dan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Mereka menganggap tindakan Hollywings telah melukai perasaan umat beragama. Yang kelima ada pemerintah. Di sini pemerintah juga yang melalui aparat penegak hukum itu mengambil tindakan tegas terhadap kasus ini. Polisi telah melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka. Yang terakhir ada masyarakat umum, yaitu kasus ini memicu perdebatan yang luas di masyarakat. Masyarakat memiliki beragam pendapat mengenai kasus ini, mulai dari yang mengecam tindakan Hollywings hingga yang memberikan pembelaan perusahaan, sementara yang lain mungkin masih mendukung Hollywings. Nah, di sini lanjut ke pembahasan nilai etika yang dilanggar. Yang pertama, etika periklanan. Penghinaan terhadap agama. Penggunaan nama-nama agama dalam konteks yang tidak pantas dan menyinggung keyakinan umat beragama merupakan pelanggaran serius terhadap etika periklanan. Terus ada juga manipulasi konsumen. Menjanjikan minuman gratis dengan syarat yang tidak etis dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi konsumen. Nah, yang ketiga itu ada pelanggaran norma sosial. Iklan tersebut dinilai melanggar norma sosial yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan sensitivitas agama. Yang kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tidak memperhatikan dampak sosial. Hollywings gagal mempertimbangkan dampak sosial dari promosi yang mereka buat. Tindakan mereka telah memicu kemarahan publik, perpecahan, dan potensi konflik sosial. Nah, ada juga kurangnya kesadaran akan keberagaman. Perusahaan tidak menunjukkan kesadaran akan keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga ada integritas, ketidakjujuran. Promosi yang dibuat oleh Hollywings menunjukkan kurangnya integritas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan tidak jujur dalam menyampaikan pesan dan tidak bertanggung jawab atas dampak dari tindakan mereka. Dan yang keempat adalah respect terhadap hukum. Pelanggaran peraturan perundang-undangan. Promosi yang dibuat oleh Hollywings berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan penistaan agama dan perlindungan konsumen. Di sini juga ada dampak internalnya, yaitu Hollywings, dampak dari internal dari Hollywings yaitu kerugian finansial. Ada penutupan outlet, denda, dan biaya hukum merupakan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan. Selanjutnya ada kerusakan reputasi. Citra merek Hollywings tercoreng, dan sulit untuk dipulihkan, sehingga dapat berdampak pada kepercayaan konsumen dan investor. Yang ketiga itu adalah gangguan operasional. Proses bisnis terganggu, karyawan dirumahkan, dan juga rantai pasok terputus. Nah, selanjutnya ada dampak internal dari instansi pemerintah. Yang pertama itu ada tekanan publik. Pemerintah menghadapi tekanan publik yang besar untuk bertindak tegas terhadap kasus ini. Yang kedua ada evaluasi kebijakan. Pemerintah mungkin perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait perizinan usaha.
pengawasan iklan, dan perlindungan konsumen. Nah, di sini juga ada dampak eksternal. Dampak eksternal dari masyarakat. Yang pertama ada peningkatan kesadaran. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya etika bisnis, toleransi beragama, dan peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha. Yang kedua ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen mungkin lebih selektif dalam memilih produk dan layanan, serta lebih memperhatikan nilai-nilai yang diusung oleh suatu perusahaan. Yang ketiga ada polarisasi opini. Kasus ini dapat memicu polarisasi opini di masyarakat, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, toleransi, dan penegakan hukum. Nah, yang kedua ada dampak eksternal dari industri hiburan. Yang pertama itu ada peningkatan pengawasan. Industri hiburan akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat. Yang kedua ada perubahan praktik bisnis. Perusahaan di industri hiburan mungkin perlu melakukan penyesuaian terhadap praktik bisnis mereka untuk menghindari kejadian serupa. Oke, kita masuk ke pembahasan penerapan teori. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu teori etika yang menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam kasus HoloWings dapat dua dampaknya, yaitu dampak positif, yaitu dari perspektif bisnis. Promosi ini mungkin dianggap menguntungkan dengan tujuan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keuntungan. Sedangkan dampak negatifnya, promosi tersebut menimbulkan reaksi keras, melukai perasaan keagamaan, dan memicu kemarahan publik. Banyak pihak merasa tersinggung karena penggunaan nama tokoh agama dalam konteks alkohol, yang sangat bertentangan dengan keyakinan mereka. Dampak ini merusak reputasi HoloWings dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kesimpulannya yaitu tindakan HoloWings tidak etis, karena dampak negatifnya yaitu kemarahan publik, pelanggaran norma sosial, dan gangguan kerukunan antar umat beragama jauh lebih besar daripada manfaat bisnis yang didapat. Yang kedua yaitu deontologi. Deontologi atau etika kewajiban menilai etika berdasarkan prinsip moral, bukan pada hasil atau konsekuensi. Dari perspektif deontologis, yaitu prinsip moralitas dan hormat terhadap keyakinan. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam secara agama, ada kewajiban moral untuk menggunakan nama suci Nabi Muhammad dan Maria dalam konteks alkohol. Dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip menghormati keyakinan agama. Tanggung jawab bisnisnya yaitu bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghindari promosi yang menyinggung atau mencederai nilai-nilai budaya dan agama, terutama dalam konteks sensitif seperti ini. Kesimpulannya yaitu tindakan HoloWings tidak etis, karena melanggar prinsip moral, menghormati keyakinan agama, dan kewajiban sosial bisnis untuk menjaga sensitivitas. Selanjutnya yaitu teori hak. Teori hak mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki individu atau kelompok. Dalam konteks HoloWings, yang pertama adalah hak atas kebebasan beragama. Masyarakat memiliki hak untuk menjalankan dan menghormati ajaran agama mereka tanpa diganggu oleh tindakan menyinggung nilai agama mereka. Menggunakan nama tokoh agama dalam promosi alkohol dapat dianggap melanggar hak ini. Yang kedua yaitu hak konsumen terhadap promosi etis. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan promosi yang tidak menyinggung nilai-nilai mereka. Promosi HoloWings dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen akan promosi yang tidak etis dan hormat terhadap nilai-nilai sosial. Kesimpulannya yaitu tindakan HoloWings tidak etis karena melanggar hak masyarakat dan konsumen untuk dihormati keyakinan mereka. Selanjutnya ada teori keadilan. Teori keadilan menilai apakah suatu tindakan memperlakukan semua pihak secara adil. Dalam kasus ini, keadilan sosial yang pertama
Promosi Holy Wings dinilai tidak adil karena melibatkan nama-nama yang dianggap suci dalam beberapa agama, yang berpotensi merugikan kelompok agama tertentu. Tindakan ini tidak memperlakukan kepercayaan agama secara setara dan dapat dianggap diskriminatif terhadap nilai dijunjung oleh kelompok agama tersebut. Yang kedua adalah keadilan bagi stakeholders. Para stakeholders Holy Wings, termasuk konsumen dan masyarakat umum, merasa tidak diperlakukan secara adil karena perusahaan tidak mempertimbangkan dampak sosial dan sensitivitas promosi ini terhadap mereka. Kesimpulannya yaitu tindakan Holy Wings tidak etis karena tidak memperlakukan kepercayaan agama dengan keadilan dan merugikan pihak-pihak yang terkait secara sosial. Perbandingan teori. Dalam kasus ini, teori deontologi dianggap lebih tepat. Sebagai perusahaan di lingkungan dengan kepekaan agama dan budaya yang tinggi, Holy Wings memiliki kewajiban moral untuk menghormati keyakinan masyarakat tanpa melihat potensi keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Menghindari penggunaan simbol agama dalam konteks yang tidak sesuai adalah tindakan etis yang sejalan dengan kewajiban moral. Pendekatan deontologi menegaskan bahwa perusahaan harus menjalankan bisnis dengan prinsip yang sesuai dengan nilai masyarakat setempat, sehingga tidak hanya berfokus pada dampak finansial atau publisitas. Oke, kita masuk ke solusi. Yang pertama, rekomendasi solusi. 1. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Masalah, Holy Wings tidak mematuhi regulasi yang berlaku dalam periklanan minuman beralkohol, terutama di Indonesia. Rekomendasi, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap iklan mematuhi hukum lokal dan regulasi yang ditetapkan pemerintah, terutama dalam industri minuman beralkohol yang memiliki aturan ketat. Konsultasi hukum sebelum rilis iklan dapat menghindari pelanggaran dan memastikan konten sesuai regulasi. Yang kedua, sensitivitas budaya dan agama. Masalah 1. Iklan Holy Wings menggabungkan unsur agama dan promosi minuman beralkohol yang memicu reaksi negatif di masyarakat. Rekomendasi, hindari penggunaan simbol atau nama berkaitan dengan agama dalam iklan minuman beralkohol, khususnya di negara dengan keragaman agama yang kuat seperti Indonesia. Melakukan riset budaya dan agama akan membantu memastikan iklan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Yang ketiga, transparansi dalam konten iklan. Masalah 1. Iklan Holy Wings tidak memiliki tanda transparansi dan menggunakan kata-kata yang berpotensi menyinggung agama tertentu. Rekomendasi, semua promosi harus dilabeli dengan jelas sebagai iklan, dan kontennya harus bebas dari elemen yang bisa disalahartikan atau dianggap kontroversial. Gunakan bahasa yang netral dan tidak berpotensi menimbulkan interpretasi negatif. Yang keempat, perlindungan privasi. Masalah penggunaan nama-nama seperti Muhammad dan Maria tanpa izin dianggap melanggar privasi. Rekomendasi, hindari penggunaan nama tokoh agama atau nama umum yang berpotensi dikaitkan dengan agama tertentu tanpa izin atau tujuan yang jelas. Sebaiknya gunakan nama umum yang tidak memiliki asosiasi tertentu atau minta izin secara eksplisit jika harus menggunakan nama tersebut. Yang kelima, akuntabilitas dan tanggung jawab. Masalah iklan Holy Wings memicu kemarahan di masyarakat, khususnya bagi umat muslim. Rekomendasi, setelah peluncuran iklan, lakukan pemantauan atas respon audiens. Bersiaplah untuk melakukan koreksi atau menurunkan iklan jika terjadi respon negatif yang signifikan. Menerapkan akuntabilitas ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Yang keenam, menggunakan humor dan provokasi dengan hati-hati. Masalah, iklan Holy Wings menggunakan humor dan provokasi yang dianggap tidak pantas. Rekomendasi, jika menggunakan humor, pastikan tidak melibatkan agama atau aspek sensitif lainnya yang bisa disalahpahami atau menyinggung kelompok tertentu. Uji terlebih dahulu konsep iklan dengan audiens dan yang berbeda untuk memastikan bahwa humor atau pesan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif.
Sekian. Sepuluh. Mohon maaf kalau ada kurang